Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yan Setiadi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang integral yang merupakan materi matematika wajib di kelas 11. Nah, seperti yang sudah dipelajari pada bagian sebelumnya, jika kita memiliki fungsi y sama dengan fx, kemudian kita ingin dapatkan fungsi dalam bentuk y aksen sama dengan f aksen x, maka proses ini dinamakan sebagai proses derivatif atau mencoba mencari turunan pertama fungsi. Keadaan sebaliknya, ketika fungsi yang diberikan atau kondisi yang diketahuinya adalah dalam bentuk f aksen x, kemudian kita ingin mengetahui fungsi awal atau fenomena awal, maka proses turunan tadi kita harus balik atau kita inversekan prosesnya. Nah, proses inverse dari turunan atau kebalikan dari turunan itulah yang dinamakan sebagai anti turunan atau istilah lainnya adalah integral. Jadi dapat kita lihat bahwa turunan dan integral adalah dua proses yang saling inverse. Nah, jika kita misalkan punya fungsi y sama dengan fx, kemudian kita cari turunan pertama, dy per dx. Ini merupakan notasi Leibniz untuk turunan pertama fungsi y terhadap x. Berarti dy per dx sama dengan f aksen x. Selanjutnya dy berarti sama dengan f aksen x kali dx. Jika kita integralkan kedua ruas, integral dy sama dengan integral f aksen x dx. Integral dy hasilnya adalah y. Karena tadi di konsep awal bahwa y aksen kalau kita integralkan maka fungsinya adalah y. Jadi integral dy sama dengan y. Sedangkan yang ruas kanan integral f aksen x dx tetap seperti itu. Dan karena y di awal sama dengan fx, maka kita ganti kembali bahwa y sama dengan fx, sehingga fx sama dengan integral dari f aksen x dx. Nah, fungsi yang berada di dalam integral ini dinamakan sebagai integran. Jadi integral ini merupakan f aksen x apabila fungsi awalnya adalah fx. Dan notasi ini merupakan notasi integral, prosesnya dinamakan proses integral. Nah, sekarang kita perhatikan beberapa fungsi berikut. Yang pertama, fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 1. Kemudian yang kedua adalah fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 5. Dan fungsi yang ketiga adalah fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 10. Ketiga fungsi ini merupakan ketiga fungsi yang berbeda walaupun familinya sama. Sama-sama polinom berderajat 3, tetapi karena konstantanya berbeda, maka ketiga fungsi ini berbeda. Tapi apa yang terjadi kalau kita cek turunan pertama untuk fungsi fx masing-masing fungsi ini? Untuk fungsi yang pertama, f aksen x-nya adalah 6x kuadrat. Untuk fungsi yang kedua, f aksen x-nya juga sama 6x kuadrat. Dan fungsi yang ketiga, kalau kita turunkan juga menghasilkan f aksen x yang sama, yaitu 6x kuadrat. Nah, muncul pertanyaan, jika pertanyaannya kita balik, tentukan fungsi fx di mana f aksen x-nya adalah 6x kuadrat. Maka tentunya jawaban kita boleh saja, jika f aksen x-nya adalah 6x kuadrat, maka fungsi fx-nya haruslah 2x pangkat 3 kurang 10. Tapi bisa juga jawaban kita, f aksen x sama dengan 6x kuadrat, maka fx-nya adalah 2x pangkat 3 tambah 5. Atau mungkin fx-nya adalah 2x pangkat 3 tambah 1.
Karena baik yang fungsi pertama, kedua maupun ketiga sama-sama menghasilkan turunan yang sama, yaitu 6x kuadrat. Maka dari situlah ketika kita mengintegralkan 6x kuadrat, maka hasil integralnya adalah 2x pangkat 3 tambah C, di mana C ini merupakan konstanta sembarang. Nah, kalau dinotasikan dengan demikian, integral 6x kuadrat dx sama dengan 2x pangkat 3 tambah C. Makanya pada proses pengintegralan akan selalu muncul plus C di belakang ini dikarenakan f aksen yang sama bisa berasal dari fx yang berbeda konstanta. Nah, kita coba lihat contoh yang pertama. Jika integral H 2 tambah X dx sama dengan 3X pangkat 201 tambah 4X pangkat 10 tambah 1, maka berapakah nilai fungsi H1? Ingat bahwa yang di dalam integral, fungsi yang di dalam integral tadi dinamakan integran. Baik, penyelesaiannya begini. Integral H2 tambah X dx ini diketahui sama dengan 3X pangkat 201 tambah 4X pangkat 10 tambah 1. Nah, karena H2 tambah X ini merupakan integran, kita tahu pada bagian sebelumnya bahwa integran itu merupakan turunan pertama dari fungsi yang fx. Kalau di sini integralnya H2 tambah X, berarti H2 tambah X ini sama dengan D per dx dari 3X pangkat 201 tambah 4X pangkat 10 tambah 1. Berarti jika yang ini kita turunkan, 201 kali 3 menjadi 603, pangkatnya berkurang 1, sementara yang suku kedua jadi 40X pangkat 9, dan 1 ini turunannya adalah 0. Diperolehlah H2 tambah X sama dengan 603X pangkat 200 tambah 40X pangkat 9. Kemudian kita ganti X-nya oleh negatif 1 supaya diperoleh H1. Jadi H2 tambah negatif 1 atau 2 kurang 1 menjadi H1, sementara yang ruas kanannya berarti 603 kali min 1 pangkat 200 tambah 40 kali min 1 pangkat 9. Min 1 dipangkatkan bilangan genap, hasilnya positif, jadi hasilnya 603, sedangkan min 1 pangkat 9 hasilnya negatif 1 dikali 40 jadi kurang 40. Sehingga hasil akhir H1 sama dengan 603 dikurangi 40 sama dengan 563. Baik, berikutnya kita akan lihat beberapa rumus dasar integral. Disebut rumus dasar karena ini bisa langsung digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan integral. Rumus yang pertama adalah integral K dx, di mana K ini adalah konstanta atau bilangan diintegralkan terhadap dx, maka hasilnya adalah Kx ditambah C. Jika dx-nya diganti oleh dy, integral K dy, maka yang ruas kanan mengikuti Ky tambah C. Dan seterusnya, apabila dx-nya diganti oleh variabel yang lainnya. Selanjutnya rumus yang kedua adalah integral dari K X pangkat N dx. Ini menunjukkan bahwa pengintegralannya terhadap variabel X dan N ini pangkatnya tidak sama dengan negatif 1, maka integral Kx pangkat N dengan N tidak sama dengan negatif 1 terhadap dx sama dengan K dibagi pangkat N tambah 1 X dipangkatkan N tambah 1 plus C. Ingat bahwa rumus kedua ini hanya bisa diterapkan untuk pangkatnya tidak sama dengan negatif 1. Lantas bagaimana kalau pangkatnya negatif 1? Maka jadilah rumus dasar yang ketiga. Seperti ini bentuknya. Integral Kx pangkat min 1 dx. Atau sama dengan integral K dibagi X
Karena X pangkat min 1 kita tahu sama dengan 1 per X, sehingga K X pangkat min 1 ini sama dengan K per X dx. Nah, jika ini diintegralkan, hasilnya adalah K dikali ln X tambah C. Ln X ini merupakan logaritma natural. Logaritma natural X sama dengan E logaritma X, di mana E ini adalah bilangan Euler atau bilangan Navier. Jadi kalau basisnya berupa bilangan Euler atau bilangan Navier, maka kita tidak menuliskan E logaritma X, melainkan cukup kita tulis ln X saja. Ingat kembali, sekali lagi, untuk yang rumus nomor 3, jika variabel berpangkat negatif 1, maka bentuk integralnya menghasilkan logaritma natural atau ln. Tapi kalau pangkatnya negatif 2, negatif 3, atau negatif yang lainnya, selain negatif 1, maka rumus nomor 2 bisa digunakan. Rumus dasar yang keempat sampai ke-6 ini merupakan rumus untuk integral trigonometri. Walaupun pada video kali ini kita tidak banyak membahas soal integral trigonometri, ada bagian tersendiri dan materinya merupakan materi kelas 12. Jadi tidak kita lakukan pembahasan lebih dalam untuk integral trigonometri. Rumus yang keempat ini integral sin X dx sama dengan negatif cos X ditambah C. Sementara integral cos X dx sama dengan sin X tambah C. Dan integral sekant kuadrat X dx sama dengan tan X tambah C. Nah, pada praktik mengerjakan soal-soal integral, kita memerlukan sifat-sifat berikut. Yang pertama, jika fungsinya lebih dari satu buah, dihubungkan oleh operatornya plus, operasi aljabarnya plus, integral fx tambah gx dx, maka pengintegralannya boleh masing-masing menjadi integral fx dx ditambah integral gx dx. Demikian juga berlaku jika integral fx kurang dx, maka integralnya menjadi masing-masing juga integral fx dikurangi integral gx. Sementara integral k fx, di mana k ini merupakan bilangan yang merupakan koefisien dari fungsi fx ini, maka k ini dapat dipindahkan menjadi di luar integral sama dengan k dikali integral fx dx. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh-contohnya. Hitunglah integral berikut. Untuk yang A, integral 2x pangkat 3 ditambah 2 per x dikurang 3 dx. Untuk yang B, integral x kuadrat kurang 2 kali x kuadrat tambah 2 dx. Nah, ini penyelesaiannya. Karena ini terdiri dari 3 buah fungsi, 2x pangkat 3, 2 per x dikurang 3, maka pengintegralannya masing-masing berdasarkan sifat yang slide sebelumnya. Berarti ini integral 2x pangkat 3 dx tambah integral 2 per x dx dikurang integral 3 dx. Berdasarkan rumus dasar yang kedua, karena ini pangkatnya 3 tidak sama dengan negatif 1, maka kita dapat mengintegralkan menjadi 2 dibagi 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1. Intinya integral itu bertambah pangkatnya tambah 1, kalau turunan itu berkurang 1. Ditambah integral 2 per x ini sama aja dengan 2 kali ln x, karena 2 per x sama saja dengan 2 kali x pangkat negatif 1. Sementara integral 3 dx, karena ini konstanta, maka cukup menambahkan x di belakangnya, jadi integral 3 dx ini sama dengan 3x tambah c. Dan kalau kita sederhanakan menjadi setengah x pangkat 4 ditambah 2 ln x dikurang 3x tambah c. Sementara untuk yang B, integral x kuadrat min 2 kali x kuadrat tambah 2 dx, sebelumnya kita sederhanakan integrannya dulu atau fungsi yang berada di dalam integralnya dengan cara dikalikan secara distributif, atau ingat kembali sifat aljabar a kuadrat dikurang b. Mohon maaf, A kurang B kali A plus B itu menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat.
Berarti X kuadrat jika dikuadratkan lagi jadi X pangkat 4, sementara 2-nya dikuadratkan menjadi 4. Jadi X pangkat 4 kurang 4. Selanjutnya kita integralkan, sama ini juga masing-masing diintegralkan. X pangkat 4 diintegralkan menjadi 1 per 4 tambah 1 berarti 5, X pangkat 5. Sementara min 4 ini diintegralkan terhadap dx menjadi min 4x tambah c. Berikutnya kita akan lihat contoh yang ketiga, masih penggunaan rumus dasar dan sifat-sifat integral. Yang A, integral x kuadrat kurang 4x kurang 5 dibagi x tambah 1. Yang B-nya integral x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 5x kurang 4 dibagi x kurang 1 dx. Baik, untuk yang A ini adalah kita sederhanakan dulu si pembilangnya dengan cara difaktorkan. X kuadrat min 4x min 5 jika difaktorkan menjadi x kurang 5 dikali x tambah 1. Sementara yang bagian penyebutnya tetap x plus 1, dan karena ini faktornya sama maka dapat kita hilangkan sehingga menjadi integral x kurang 5 dx. Selanjutnya x diintegralkan menjadi 1 per 2 x pangkat 2. Ingat, pangkat bertambah 1. Min 5 diintegralkan jadi min 5x, dan di ujung selalu ditambah plus c, konstanta sembarang. Nah, kalau yang A ini bentuknya kuadrat, mudah untuk difaktorkan. Untuk yang B, ini adalah fungsi polinom atau bentuk polinomial berderajat 3. Dan pemfaktorannya tidak sesederhana seperti bentuk kuadrat. Jadi x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah 5x kurang 4 dibagi oleh x kurang 1. Jika kita integralkan, maka sederhanakan dulu pembagian ini. Dengan menggunakan cara Horner atau pembagian panjang, kita dapat mencari hasil bagi atau sisa pembagiannya. Nah, pada video ini saya menggunakan cara Horner atau pembagian sintetis. Kita tuliskan dulu semua koefisien dari yang dibagi. Berarti 1, min 2, 5, min 4. Karena pembaginya x kurang 1, diperoleh pembuat 0 dari pembagi adalah x sama dengan 1. Diperoleh dari x kurang 1 sama dengan 0, min 1 pindah ruas jadi x sama dengan 1, dan kita tempatkan di sini. Selanjutnya ini 1 turun, kali ke samping, 1 kali 1 sama dengan 1, simpan di sini. Min 2 tambah 1 sama dengan min 1, dikali 1 lagi, simpan di sini jadi min 1. Kemudian kita tambahkan menjadi 4, 4 kali 1 disimpan di sini jadi 4, min 4 tambah 4, 0. Dengan demikian bahwa pembagian ini sisanya adalah 0, hasil baginya adalah x kuadrat kurang x tambah 4. Berarti integral x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 5x kurang 4 dibagi x kurang 1 dx ini sama dengan integral x kuadrat min x tambah 4 dx. Nah, masing-masing suku kita integralkan. X kuadrat menjadi 1 per 3 x pangkat 3. Yang min x ini menjadi 1 per 2 x pangkat 2, tandanya tetap minus. Dan yang 4 ini menjadi 4x plus c, konstanta sembarang. Jadi hasil akhirnya adalah sepertiga x pangkat 3 dikurang setengah x kuadrat tambah 4x tambah c. Baik, kita lihat contoh yang keempat. Masih bentuknya pecahan, tetapi ada perbedaan. Jika pada bagian sebelumnya bentuk pecahan, hanya saja derajat pembilang lebih besar daripada derajat penyebut. Sedangkan untuk yang contoh 4 ini, pembilang berderajat lebih kecil dibandingkan penyebutnya. Nah, sebelum kita mengintegralkan 2x min 5 dibagi x kuadrat tambah x min 2 dx, maka kita sederhanakan.
2x min 5 per x kuadrat tambah x kurang 2 ini menjadi penjumlahan dua buah pecahan. Kita misalkan sama dengan A per x kurang 1 ditambah B per x tambah 2. Nah, x kurang 1 dan x plus 2 ini diperoleh dari pemfaktoran bentuk x kuadrat tambah x kurang 2. Jika kita lihat x kuadrat tambah x kurang 2 difaktorkan akan berubah menjadi x min 1 dikali x plus 2. Makanya ini jadi A per x min 1 ditambah B per x tambah 2. Oke, yang ruas kanan kita sederhanakan dengan cara dioperasikan, menyamakan penyebut pecahan ini dengan cara dikalikan. Kemudian pembilangnya berarti A kali x tambah 2 plus B kali x kurang 1. Ruas kiri dan ruas kanan ini sudah sama. Ini tanda hubungnya sama dengan, berarti kiri kanan sama. Penyebutnya sudah sama, maka pembilangannya haruslah sama. Berarti 2x kurang 5 sama dengan A kali x tambah 2 tambah B kali x kurang 1. Nah, tugas kita adalah mencari nilai A dan nilai B sehingga nantinya dapat mengganti A dan B yang ada di sini. Caranya bisa menggunakan kesamaan suku banyak atau dengan cara substitusi seperti ini. Dipilih X sama dengan 1 supaya bagian B kali X kurang 1 ini menjadi 0. Jadi kita cari pembuat 0 dari B kali X kurang 1, diperoleh X sama dengan 1. Kita substitusikan ke sini, ke ruas kiri, berarti 2 kali 1 dikurang 5 sama dengan A kali 1 tambah 2. Dan jika hitungannya diselesaikan, diperoleh nilai A sama dengan negatif 1. Sementara pembuat 0 dari x plus 2 adalah x sama dengan min 2. Kita substitusikan juga ke ruas kiri dan ruas kanan, diperoleh 2 kali min 2 kurang 5 sama dengan B kali min 2 min 1. Dan jika ini dihitung, hasilnya adalah B sama dengan 3. Nah, dengan demikian integral dari 2x min 5 per x kuadrat tambah x kurang 2 dx ini sama dengan integral dari A-nya diganti oleh min 1, B-nya diganti oleh 3. Jadi min 1 per x kurang 1 ditambah 3 per x tambah 2. Dan ini pecahan, jika diubah x min 1-nya menjadi x min 1 pangkat min 1, maka hasil integralnya adalah bentuk ln. Jadi integral min 1 per x kurang 1 ini sama dengan negatif ln x kurang 1. Ini tanda minusnya dipindah. Sedangkan integral 3 per x plus 2 ini menjadi 3 ln x plus 2 tambah c. Kemudian kita dapat menyederhanakan berdasarkan sifat ln, sifat logaritma. 3 ini bisa pindah menjadi pangkat untuk x plus 2. Sementara posisinya bisa kita ubah jadi ln x plus 2 pangkat 3 dikurangi ln x kurang 1. Pengurangan ln menjadi pembagian numerisnya. Sehingga diperolehlah ln mutlak x plus 2 pangkat 3 dibagi x kurang 1 tambah c. Baik, berikutnya kita akan lanjutkan pada contoh yang kelima. Gradien garis hubung kurva y sama dengan fx di sembarang titik ditentukan oleh rumus dy per dx. Ini merupakan notasi turunan pertama, sama dengan 3x kuadrat kurang 4x tambah 2. Jika kurva y sama dengan fx melalui titik 1,4, maka tentukanlah aturan fungsi untuk fx tambah 2. Nah, diketahui tadi bahwa gradien garis singgung kurva di sembarang titiknya ditentukan oleh rumus ini, dy per dx sama dengan 3x kuadrat kurang 4x tambah 2. Berarti jika ini kita kalikan silang, maka dy sama dengan 3x kuadrat min 4x tambah 2 dx, seperti dikali silang. dy diintegralkan menjadi y, sedangkan yang ruas kanan berarti integral 3x kuadrat per 4x tambah 2 dx. Sehingga diperoleh y sama dengan 3 per 3 x pangkat 3 kurang 4 per 2 x pangkat 2 tambah 2x tambah c. Diketahui bahwa kurva melalui titik 1,4, maka kita dapat substitusikan titik 1,4 ini ke persamaan kurva untuk mendapatkan nilai c ini. Diperoleh
4 sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 2 ditambah C. Min 2 tambah 2 habis, 1 tambah C sama dengan 4, diperolehlah nilai C sama dengan 3. Kemudian C sama dengan 3 disubstitusi ke fungsi ini ke Y, diperoleh Y sama dengan fx sama dengan x pangkat 3 min 2x pangkat 2 tambah 2x tambah 3. Nah, karena yang diminta adalah fungsi fx tambah 2, maka setiap variabel x kita ganti oleh x tambah 2. Sehingga diperoleh x tambah 2 pangkat 3 kurang 2 kali x plus 2 kuadrat tambah 2 kali x plus 2 tambah 3. Demikian video kali ini untuk penggunaan rumus dasar dan sifat-sifat integral tak tentu. Untuk video berikutnya kita akan belajar tentang teknik pengintegralan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.